Pagi itu, udara Kediri masih diselimuti kabut lembut. Di langit timur, matahari baru saja menampakkan wajahnya dari balik perbukitan. Suara ayam berkokok bersahutan dengan deru sepeda motor yang menuju pusat kota. Di jantung kota kecil itu berdiri Pasar Setono Betek. Pasar tradisional yang setiap hari menjadi denyut kehidupan warganya. Suara para pedagang sayur, ayam, dan ikan berpadu membentuk irama khas yang hanya dimiliki pasar rakyat. Aroma bumbu dapur, tanah basah, dan wangi daun pisang bercampur memenuhi udara pagi. Di Sudi Bara Pasar, tepat di dekat selokan yang mengalir menuju Sungai Brantas, berdiri lapak sederhana milik seorang pria tua bernama Pak Sastro. Usianya sudah lebih dari 55 tahun, rambutnya telah memutih di pelipis, kulitnya legam terbakar matahari, namun senyumnya selalu hangat menyapa siapa saja yang datang. Lapak itu tidak besar, hanya berupa meja kayu panjang dengan beberapa ember besar berisi ikan lele hidup yang berenang pelan di air jernih. Di atas meja tergantung papan kayu bertuliskan lele segar dari desa pojok dengan cat yang sudah mulai pudar. Setiap pagi, Pak Sastro selalu datang paling awal. Motor tuanya berderit pelan saat melewati gang sempit di antara deretan kios. Di jok belakang, ia membawa ember besar berisi air dan ikan lele dari kolam kecil di belakang rumahnya. Warga pasar sudah sangat hafal dengan kebiasaannya. Mereka tahu Pak Sastro bukan pedagang biasa. Ia sering memberi bonus beberapa ekor lele kecil kepada pelanggan tetap atau mengganti ikan cacat tanpa banyak bicara. Kejujuran dan keramahannya membuat semua orang menghormatinya. Namun di balik senyum tenang itu, tersimpan beban berat yang tak diketahui siapapun. Di rumahnya di desa pojok, Pak Sastro tinggal bersama putranya, Bima, yang masih muda. Sudah 2 tahun anak itu berjuang melawan penyakit ginjal. Biaya pengobatan yang besar sering membuat Pak Sastro kebingungan. Kadang ia duduk lama di beranda rumah, menatap kolam ikan, sambil berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli obat keesokan harinya. Ia tidak pernah mengeluh, hanya menghela napas pelan setiap kali mendengar batuk Bima dari dalam rumah. Istrinya sudah lama meninggal. Sejak saat itu, hidupnya hanya untuk anak semata wayangnya. Banyak tetangga merasa iba. Mereka tahu Pak Sastro bekerja keras. Tapi penghasilannya dari jualan lele tidak seberapa. Di antara para pedagang pasar, hanya Burini, pemilik warung makan di Jalan Joyoboyo, yang cukup dekat dengannya. Burini sering membeli lele untuk lauk harian. Setiap kali datang, ia menanyakan kabar Bima dan menyelipkan doa agar anak itu lekas sembuh. Hubungan mereka seperti saudara lama, penuh empati dan saling menghargai. Pagi itu pun tak berbeda. Burini datang lebih awal, tersenyum melihat Pak Sastro sibuk menata ember-embernya. Pak Sastro menyapanya hangat sambil mengelap tangan dengan kain lusuh. Suasana pasar terasa damai. Seolah hidupnya tak punya beban apapun, tak seorang pun tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir, ada seseorang yang kerap datang diam-diam ke lapaknya sebelum pasar dibuka. Seorang pria berkemeja hitam tidak pernah membeli ikan. Hanya berbicara singkat lalu pergi cepat. Mas Kadi, pedagang sayur di kios sebelah, pernah melihat kejadian itu. Awalnya, ia tak mengira apa-apa. Namun semakin lama pria itu makin sering datang. Kadang Pak Sastro tampak menunduk dan berbicara pelan. Seolah takut didengar orang lain. Mas Kardi mulai curiga, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, ia berharap orang sebaik Pak Sastro tidak sedang terlibat sesuatu yang keliru. Sinar matahari mulai menembus atap seng pasar. Suara tawar-menawar makin ramai. Di sela kesibukan itu, Pak Sastro menimbang lele untuk pelanggan. Tangannya cekatan, matanya teliti. Namun ada sedikit kegelisahan di wajahnya. Sesekali ia melirik ke belakang lapak ke arah ember besar yang tertutup kain hitam. Ember itu jarang dibuka di depan orang lain. Hanya Pak Sastro yang tahu apa isinya.
Kadang setelah pasar mulai sepi menjelang siang, ia menutup lapaknya sebentar, lalu pergi ke belakang sambil membawa ember itu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Siang harinya, Mas Seno, petugas kebersihan pasar yang baru bekerja beberapa bulan, datang membersihkan area belakang. Ia anak muda yang rajin dan mudah bergaul dengan para pedagang. Hari itu ia melihat Pak Sastro menutup lapak lebih cepat dari biasanya. Setelah motor tua itu menghilang di ujung jalan pasar, Mas Seno melihat air menetes dari bawah meja yang kosong. Ia menyingkap kain terpal di lantai dan melihat sesuatu menyerupai kantong plastik kecil berwarna coklat. Ia mengira itu sisa sampah ikan, tetapi bau menyengat membuatnya ragu. Ada aroma tajam, campuran antara bahan kimia dan tanah basah. Dengan jantung berdebar, ia menutup kembali kain itu. Dalam pikirannya muncul tanya besar, apa mungkin Pak Sastro menyimpan sesuatu di bawah lapak? Namun ia memilih diam. Siapa yang berani menuduh orang sebaik dia? Sore itu pasar kembali sepi. Langit Kediri berubah jingga. Angin membawa aroma lumpur dari arah sungai Brantas. Semua tempaki biasa. Tapi tanpa disadari, sesuatu mulai berubah perlahan. Hari itu menjadi awal dari pergeseran besar di pasar Setono Betek, awal dari rahasia yang selama ini tersembunyi di balik ember lele Pak Sastro. Sebuah rahasia yang akan mengguncang kehidupan sederhana para pedagang dan menguji batas antara kejujuran dan keputusasaan seorang ayah. Keesokan paginya, suasana pasar kembali ramai. Para pedagang berdatangan, membawa dagangan dari berbagai desa di sekitar Kediri. Udara pagi berembus lembut membawa aroma tanah basah dan sayuran segar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Sastro sudah berada di lapaknya sejak fajar. Tangannya sibuk menyiapkan timbangan dan menata ember-ember lele yang masih segar. Wajahnya tampak tenang. Tetapi matanya sesekali menatap ke arah jalan belakang pasar, pandangan cepat namun tajam, seolah menunggu seseorang. Mas Kadi, yang kiosnya hanya berjarak 2 deret, memperhatikan gerak-gerik itu dengan rasa ingin tahu. Ia masih mengingat jelas. Beberapa hari terakhir, pria asing berkemeja hitam datang sebelum matahari terbit. Tak pernah membeli apapun, hanya berbicara sebentar lalu pergi. Pagi itu pun hal yang sama terjadi. Pria itu muncul dari arah parkiran. Langkahnya cepat dan wajahnya menunduk. Di tangan kanannya, ia membawa tas kecil. Melihatnya datang, Pak Sastro menghentikan sejenak pekerjaannya, menunduk, dan menyambutnya. Mereka berbicara dengan suara nyaris tak terdengar. Mas Kardi berpura-pura menata sayur, tapi matanya tetap mengawasi. Setelah percakapan singkat itu, pria berkemeja hitam menyerahkan sebuah bungkus plastik kecil. Pak Sastro cepat-cepat menerimanya, lalu menyimpannya di bawah meja, menutupnya dengan kain hitam. Tak lama kemudian, pria itu pergi tanpa menoleh. Peristiwa itu membuat jantung Mas Kardi berdegup kencang. Ia tahu Pak Sastro orang baik, tapi apa yang baru saja ia lihat terasa janggal. Menjelang siang, saat para pedagang sibuk melayani pembeli, Mas Kardi memutuskan bercerita pada Pak Darmo, kepala pengelola pasar yang sudah lama ia kenal. Pak Darmo, pria parubaya berwibawa, namun bijaksana. Mendengarkan dengan dahi berkerut, ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi kejadian itu terlalu aneh untuk diabaikan. Ia berjanji akan memperhatikan dengan tenang sebelum mengambil keputusan. Sore harinya, setelah pasar mulai sepi, Pak Darmo berpura-pura memeriksa kebersihan kios. Dari kejauhan, ia melihat Pak Sastro menutup lapak, memindahkan beberapa ember, lalu mengambil sesuatu dari bawah meja dengan gerakan hati-hati. Seolah menyembunyikan benda berharga, Pak Darmo menunggu sampai Pak Sastro pergi, lalu memanggil Mas Seno yang sedang membersihkan area belakang. Dengan nada pelan, ia bertanya, "Mas, apakah ada hal aneh di sekitar lapak itu?" Mas Seno sempat ragu,
tapi akhirnya bercerita tentang kantong plastik kecil berwarna coklat yang pernah ia lihat kemarin. Juga tentang bau tajam yang tidak biasa. Pak Darmo terdiam lama. Ia tahu pasar kadang jadi tempat menitip barang, tapi bau bahan kimia jelas bukan hal wajar. Ia memutuskan untuk mengawasi lebih dekat. Malam itu, ketika semua pedagang sudah pulang, ia meminta 2 petugas keamanan berjaga di dekat lapak lele tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka diminta mencatat siapapun yang datang setelah pintu pasar ditutup. Pasar gelap dan lengang. Hanya suara serangga dan angin malam berdesir di antara atap seng. 2 petugas itu duduk diam di balik kios. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara motor berhenti di luar pagar belakang. Sinar senter menembus celah dinding kayu. Seseorang melangkah pelan menuju lapak lele. Dari kada itu, bayangan tubuhnya jelas Pak Sastro. Ia membuka kain hitam di bawah meja, mengambil ember besar, lalu mengeluarkan beberapa kantong plastik kecil dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu, ia menutup kembali dan pergi secepat datangnya. Keesokan paginya, laporan itu sampai di tangan Pak Darmo. Wajahnya berubah serius. Ia tak ingin terburu-buru menuduh, tapi jelas ada yang tak biasa. Ia lalu memanggil Mas Seno dan Mas Kardi untuk berdiskusi diam-diam. Mereka sepakat untuk menunggu waktu yang tepat, agar bisa memastikan apa sebenarnya isi kantong misterius di bawah lapak lele itu. Hari-hari berikutnya, Pak Sastro tetap berjualan seperti biasa. Senyum ramahnya tak pernah pudar. Ia masih menyapa pelanggan dengan suara lembut, menawarkan lele segar dari kolamnya. Tapi di balik kekeramahan itu, matanya menyimpan kegelisahan. Setiap kali seseorang lewat di belakang lapak, ia tampak waspada, menatap sekeliling sebelum menimbang ikan. Bu Rini yang datang membeli lele pun sempat merasakan ada yang ganjil. Ia melihat Pak Sastro lebih pendiam daripada biasanya. Seakan sedang menyimpan sesuatu. Menjelang sore ketika pasar mulai meredup, Bu Rini melihat Pak Sastro berbincang dengan pria berkemeja hitam yang sama. Kali ini percakapan mereka berlangsung lebih lama. Ia tidak mampu menangkap isi kata-kata mereka, tetapi sempat melihat Pak Sastro beberapa kali mengangguk pelan. Setelah lelaki itu pergi, raut wajah Pak Sastro tampak suram. Ia duduk lama di kursi bambu kecil sambil menatap ember berisi lele. Dalam pancaran matanya terkumpul campuran rasa takut dan putus asa. Sementara itu, di kantor pengelola pasar, Pak Darmo meneliti catatan yang disusun petugas keamanan. Potongan-potongan bukti kecil mulai menunjuk pada satu arah. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik lapak lele yang tampak sederhana itu. Namun, apa ia memutuskan akan berkoordinasi dengan aparat setempat. Bila esok pagi kembali ditemukan hal yang janggal, malam itu ia pulang dengan hati berat. Tak terbayang olehnya, pedagang yang selama ini paling jujur di pasar mungkin sedang menyimpan rahasia besar. Angin malam berembus pelan menyapu halaman pasar yang sepi. Dari kejauhan terdengar suara katak dari arah sungai, dan di antara bayang-bayang gelap kios-kios kosong, masih ada satu ember besar di bawah meja kayu Pak Sastro yang belum tersentuh. Ember itu tampak tenang, tetapi di dalamnya mungkin bersemayam jawaban untuk semua tanda tanya yang mulai tumbuh di pasar Setono Betek. Pagi berikutnya, langit Kediri tertutup kabut tipis. Embun masih melekat pada atap seng pasar ketika Mas Seno datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin membersihkan area belakang sebelum para pedagang berdatangan. Di tangannya ada sapu lidi dan ember kecil, seperti rutinitasnya. Ia memulai dari sisi barat pasar tempat lapak Pak Sastro berada. Saat melangkah mendekati meja lele, langkahnya mendadak terhenti. Ada bau aneh yang menusuk hidung, bukan anyir ikan, melainkan perpaduan tajam antara bahan kimia dan tanah lembab. Mas Seno menatap sekeliling. Belum ada siapapun di area itu. Ia menunduk dan menyingkap kain hitam di bawah meja lapak. Pemandangan di sana membuatnya mengernyit.
Sebuah kantong plastik kecil berwarna coklat terbungkus rapi dengan lakban hitam. Ia menjiritu sampah. Tetapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan hati-hati, ia mengambil bungkusan tersebut dan membawanya ke tempat sampah besar di belakang pasar. Ketika hendak membuang, tanpa sengaja ujung plastik itu sedikit tersobek. Dari celah kecil itu keluar serbuk keabu-abuan beraroma tajam. Maseno refleks menutup hidung. Ia mengira mungkin itu racun ikan atau bahan pengawet. Namun wujudnya aneh, terlalu halus dan warnanya tidak lazim. Ia meletakkan bungkusan itu dalam ember kecil. Lalu bergegas menuju kantor pazar. Pak Darmo sedang duduk di meja kayu memeriksa catatan harian. Begitu Maseno menceritakan temuannya. Raut wajah Pak Darmo mendadak serius. Ia menatap bungkusan di tangan Mas Seno cukup lama. Di dalam hati, ia mulai khawatir dugaan Mas Kardi ternyata benar. Namun ia tidak ingin menimbulkan kegaduhan tanpa bukti jelas. Ia meminta Mas Seno untuk sementara merahasiakan temuan itu sampai mereka tahu pasti isinya. Keduanya sepakat menunggu Pak Sastro datang pagi itu dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tidak lama, suara motor tua terdengar dari arah parkiran. Pak Sastro muncul dengan wajah letih. Ia menurunkan ember-ember besar dari jok motornya dan mulai menata lapak dari luar. Semuanya terlihat biasa. Ia menyapa pedagang lain dengan senyum hangat dan bercanda kecil seperti hari-hari sebelumnya. Namun di balik senyum itu, ada sorot mata yang gelisah. Ia merasakan sesuatu sudah tak sama. Beberapa hari terakhir, ia seperti diawasi. Sementara itu, Pak Darmo pura-pura melintas sambil membawa buku catatan. Ia berhenti sejenak di dekat lapak lele. Menyapa ramah. Lalu menanyakan kabar Bima. Putra Pak Sastro. Pak Sastro tersenyum embar. Jawabnya singkat, anaknya sedang di rumah. Belum pulih benar. Setelah itu, ia lekas menunduk menimbang ikan untuk pembeli. Geraknya cepat, seakan ingin menghindari percakapan yang lebih panjang. Ketika Pak Sastro pergi ke belakang untuk mengambil air, Mas Seno yang berdiri tidak jauh menatap ke bawah meja. Bungkusan yang tadi pagi ia temukan sudah lenyap. Hanya tersisa bekas air menetes di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin Pak Sastro telah mengambilnya. Ketika Pak Sastro kembali, rautnya tampak lebih tenang. Seolah beban yang sempat menghimpit di pagi hari telah terangkat. Menjelang siang, pasar mulai mereda. Satu persatu pedagang menutup lapak. Pak Sastro juga bersiap pulang, namun sebelum sempat berkemas, Pak Darmo datang menghampiri. Ia tersenyum sopan dan berbicara pelan agar tidak menarik perhatian. Ia menyampaikan bahwa ada laporan tentang bau aneh di sekitar lapak. Pak Sastro sempat terkejut, tetapi segera menata diri. Dengan nada tenang, ia menjelaskan mungkin aroma itu berasal dari air kolam yang ia bawa, air yang menjadi agak amis karena terlalu lama di dalam ember. Pak Darmo hanya mengangguk pelan. Ia tidak mau mendesak. Ia paham. Menghadapi orang seperti Pak Sastro mesti dengan kesabaran. Namun di dalam hati, keyakinannya menguat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Seusai Pak Sastro pergi, ia meminta Mas Seno dan 2 petugas keamanan untuk tetap berjaga malam itu. Ia ingin memastikan apakah pria misterius berkemeja hitam akan muncul lagi. Malam merayap perlahan. Pasar Setono Betek yang siang tadi ramai berubah sunyi. Lampu-lampu neon berkelip di antara kios. Dari kejauhan, suara serangga malam berdengung. Di balik bayang-bayang lapak kosong, 3 petugas bersembunyi diam-diam. Jam dinding menunjukkan pukul 10. Angin membawa aroma lumpur dari arah Sungai Brantas. Tiba-tiba, terdengar langkah ringan mendekat dari sisi parkiran. Seorang pria muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi, menenteng tas hitam dan senter kecil. Ia berjalan lurus menuju lapak Pak Sastro. Ia mengangkat kain hitam di bawah meja, mengambil sesuatu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Sesudah itu,
Ia menulis cepat di secarik kertas kecil dan menyelipkannya di bawah timbangan. Gerak-geriknya terlatih. Seakan sudah sering melakukannya, para petugas yang mengintai menahan napas. Mereka paham, ini bukti penting. Nama sesuai arahan Pak Darmo. Mereka tidak langsung melakukan penangkapan. Mereka hanya mencatat waktu dan ciri-ciri lelaki tersebut. Begitu sosok itu menghilang, salah satu petugas berlari menuju rumah dinas pasar tempat Pak Darmo menunggu. Laporan disampaikan dengan napas tersengal. Wajah Pak Darmo menegang. Ia tahu, esok pagi ia harus segera bertindak. Tetapi ia juga sadar, sebuah langkah yang keliru dapat memicu kepanikan. Ia memutuskan untuk berkoordinasi diam-diam dengan aparat kelurahan. Malam itu ia sulit memejamkan mata. Benaknya dipenuhi bayang wajah Pak Sastro, lelaki yang selama ini jujur, sederhana, dan dihormati. Mengapa semua tanda justru mengarah kepadanya? Ia berdoa semoga dugaannya keliru. Namun di lubuk hati, ia merasa sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk tersingkap, rahasia yang mampu mengguncang ketenangan pasar dan mengubah cara orang memandang Pak Sastro selamanya. Pagi itu, langit Kediri tampak lebih muram dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah di atas atap pasar Setono Betek. Udara lembab membawa aroma tanah yang pekat. Para pedagang datang satu persatu. Namun suasana terasa berbeda. Bisik-bisik kecil menyelinap di antara lorong-lorong. Kabar tentang seseorang yang datang malam tadi ke lapak lele Pak Sastro mulai merebak. Meski belum ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Pak Sastro tiba seperti biasa dengan motor tuanya yang berderit pelan. Ember-ember besar di jok belakang masih berisi lele hidup. Ia menurunkannya satu persatu sambil menahan lelah. Dari kejauhan, beberapa pedagang memandanginya dengan tatapan ingin tahu. Mereka bingung harus mempercayai apa. Bagi sebagian, Pak Sastro tetap sosok baik dan jujur. Namun bagi yang lain, kisah tentang kedatangan orang misterius menanamkan ragu. Bu Rini datang membawa keranjang besar. Ia tersenyum seperti biasa, berusaha mengembalikan hangatnya pagi. Ia menyapa Pak Sastro dan menanyakan kabar Bima. Kali ini, senyum Pak Sastro terasa dipaksa. Ia menjawab pelan bahwa Bima masih harus kontrol ke rumah sakit pada pekan depan. Ada nada berat dalam suaranya. Bu Rini menatap wajah sahabat lamanya dengan iba. Ia bisa merasakan beban besar di balik mata yang lelah itu. Saat Pak Sastro tengah menimbang ikan untuknya, Bu Rini menangkap sesuatu yang janggal. Di bawah meja, kain hitam yang menutupi ember besar sedikit bergeser. Dari celah kecil itu, tampak benda seperti kantong plastik. Warnanya mirip yang kerap dibawa pria berkemeja hitam. Jantungnya berdebar. Ia enggan berprasangka buruk, tetapi rasa ingin tahu membuatnya gelisah. Ia mencoba bersikap biasa, meski matanya sesekali melirik ke arah ember tersebut. Sesudah Bu Rini pergi, Mas Seno datang menyapu di sekitar lapak. Ia berpura-pura bekerja, padahal sedang mengamati setiap gerak Pak Sastro di bawah pengawasan Pak Darmo. Pagi itu pasar diam-diam berubah menjadi arena penyelidikan kecil. 2 petugas keamanan menyebar di sisi barat dan timur, mencatat siapa saja yang mendekati lapak lele. Semuanya dilakukan tanpa menimbulkan hiruk-pikuk. Menjelang siang, saat pengunjung mulai berkurang, sebuah kejadian tak terduga muncul. Seorang pembeli muda datang dengan wajah tergesa-gesa. Ia memesan lele dalam jumlah banyak. Pak Sastro menimbang cepat, lalu memasukkan ikan ke kantong plastik besar. Ketika ia menunduk, tanpa sengaja timbangan kayu bergeser. Dari celah bawah meja, meluncur sebuah kantong kecil berwarna coklat. Semua orang di sekitar melihatnya. Kantong itu menggelinding sampai ke kaki Mas Kardi yang sedang melintas. Suasana mendadak hening. Beberapa pedagang saling pandang kebingungan. Mas Kardi membungkuk hendak meraih. Namun Pak Sastro lebih dulu menyambar bungkusan itu. Ia tertawa kecil, berusaha menutupi kegugupan. Katanya,
Itu hanya obat ikan agar lele tidak mudah mati. Namun nada suaranya dan raut wajahnya tak meyakinkan siapapun. Hanya dalam beberapa menit, kabar itu telah merambat ke setiap sudut pasar. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang menduga itu racun. Ada pula yang menyebutnya barang mahal. Tak seorang pun benar-benar tahu. Tetapi benih kecurigaan sudah tertanam di hati banyak orang. Pak Darmo yang mendengar kegaduhan segera datang. Dengan suara tegas namun tetap lembut. Ia menenangkan suasana dan meminta semua kembali bekerja. Ia menatap Pak Sastro tanpa banyak kata. Lalu menyampaikan bahwa esok pagi pihak pasar akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tak ada hal berbahaya. Pak Sastro hanya mengangguk pelan. Wajahnya pasi. Ia paham masa tenangnya telah usai. Sore itu, saat lapak-lapak mulai ditutup, langit Kediri berubah jingga. Gerimis turun perlahan membasahi jalan di depan pasar. Pak Sastro duduk di kursi kecilnya, memandangi ember yang sudah kosong. Tetes air dari atap seng jatuh mengenai punggung tangannya yang kasar. Di benaknya, wajah Bima yang terbaring di rumah menunggu obat dan biaya perawatan terus terbayang. Semua yang dilakukannya selama ini semata-mata demi sang anak. Namun kini ia mulai menyadari, mungkin langkah yang dipilihnya keliru. Ia menggenggam kain hitam di pangkuan erat-erat, seakan memegang sisa rahasia terakhir. Malam hari di rumah kecilnya di desa pojok. Angin membawa suara katak dari arah kolam belakang. Bima batuk di kamar. Suaranya lemah. Pak Sastro duduk di tepi ranjang, mengelus kepala anaknya perlahan. Ia mencoba tersenyum, tetapi matanya basah. Dalam hati, ia berikrar bahwa malam ini akan menjadi yang terakhir baginya, menyimpan sesuatu. Namun janji itu datang terlambat. Pada saat yang sama, di kantor pengelola pasar, Pak Darmo tengah menulis surat laporan resmi kepada pihak kelurahan dan kepolisian mengenai temuan mencurigakan di lapak lele barat. Hujan makin deras. Guntur bergaung di langit Kediri. Di luas Sein, jalan menuju pasar Setono Betek basah dan licin. Lampu jalan berkelip di sela rintik air, dan di balik jendela rumah kecil di desa pojok, Pak Sastro menatap gelap malam dengan tatapan kosong. Ia tahu badai yang sesungguhnya belum menyapa. Dan rahasia yang selama ini dijaga sepenuh hati akan segera tersingkap di hadapan semua orang. Pagi itu, matahari menyinari Kediri dengan lembut, udara terasa segar. Burung-burung melintas di langit biru, dan suara para pedagang mulai memenuhi jalan menuju pasar Setono Betek. Di antara mereka, Pak Sastro melaju dengan motor tuanya, membawa ember besar berisi lele. Dari kejauhan, wajahnya tampak letih, namun tetap berusaha menampilkan senyum. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, rasa takut terus mengejarnya. Malam sebelumnya, seseorang datang ke rumah. Orang itu menyampaikan pesan bahwa pengiriman terakhir harus dilakukan sebelum tengah hari. Setelah itu, jalur sungai akan ditutup dan semua urusan dinyatakan selesai. Kalimat itu terus menggema di kepala Pak Sastro sepanjang pagi. Ia sadar tidak bisa menunda lebih lama. Tetapi hatinya memberontak setiap kali teringat wajah anaknya yang sakit di rumah. Sementara itu, di sisi lain kota, Bu Rini tengah menyiapkan warung. Meja-meja sudah bersih, kompor menyala, dan aroma bumbu mulai menguar dari dapur. Ia sadar persediaan lele menipis, maka ia memutuskan berangkat lebih awal ke pasar. Seperti biasa, ia menuju lapak ke Pak Sastro di sudut barat pasar. Saat melihat Bu Rini datang, Pak Sastro menyapa pelan, menanyakan kabar, lalu menawarkan lele yang baru diambil dari kolam. Bu Rini memesan beberapa ekor. Namun sebelum pergi, ia sempat menyampaikan bahwa kemarin banyak orang membicarakan lapak Pak Sastro. Ia menasihati agar Pak Sastro berhati-hati. Pak Sastro hanya menunduk dan berkata, ia tidak melakukan hal buruk. Setelah itu, ia menimbang ikan cepat-cepat dan membungkusnya rapat.
Bu Rini membawa belanjaannya pulang dan mulai menyiapkan bahan di warung. Tangannya terambil membersihkan ikan satu persatu. Tetapi ketika membela perut si ekor lele besar, pisaunya tersangkut pada benda keras. Ia menatap dengan dahi berkerut setelah dia mati. Ternyata benda itu bungkusan kecil dari plastik bening yang dililit selotip. Bentuknya pipih dan beratnya tidak lazim. Jantung Bu Rini berdegup. Ia membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan kertas kecil berisi angka dan huruf yang tersusun seperti kode. Pada salah satu lembar, tertera kalimat pendek bertinta biru pengiriman harus dilakukan sebelum tengah hari lewat jalur sungai, karena rute tersebut masih aman. Bu Rini menatap kertas itu lama. Ia tak paham maksud persisnya. Tetapi firasatnya berkata ada hal yang sangat serius. Ia memanggil suaminya, Pak Slamet, dan menunjukkan temuannya. Setelah membaca, Pak Slamet meminta istrinya tidak lagi menyentuh bungkusan itu. Ia menutupnya dengan kain dan memutuskan melapor ke kantor pengelola pasar. Pak Darmo datang beberapa saat kemudian bersama 2 petugas keamanan. Ia menatap bungkusan itu dengan wajah tegang. Bau yang merembes darinya mirip aroma yang dulu tercium di bawah lapak Pak Sastro. Ia meminta petugas membawa barang tersebut ke tempat aman untuk diperiksa. Bu Rini diminta tetap tenang dan tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Namun kabar di pasar menyebar lebih cepat daripada niat mereka merahasiakannya. Menjelang siang, suasana pasar Setono Betek berubah. Bisik-bisik terdengar di tiap lorong. Orang-orang membicarakan lele yang berisi bungkusan misterius. Ada yang menduga racun. Ada pula yang menyebut barang terlarang. Beberapa pelanggan memilih tidak membeli ikan hari itu. Di tengah keramaian yang dibayangi cemas, Pak Sastro masih berdiri di lapaknya. Ia mencoba berjualan seperti biasa. Tetapi setiap tatapan yang mengarah kepadanya terasa menekan. Sekitar pukul 11, 2 petugas keamanan datang meminta izin memeriksa lapak. Pak Sastro tersenyum hambar dan mengangguk. Satu persatu ember besar diperiksa. Awalnya tak ada yang mencurigakan, hingga salah satu petugas menyentuh ember terbesar di pojok belakang. Dasarnya terasa berat dan dingin. Setelah air sedikit dikuras, tampak sebuah kantong plastik besar menempel pada sisi ember dengan tali kecil. Pak Sastro panik. Ia berusaha mengangkat ember itu dengan alasan airnya kotor. Namun tangannya gemetar sehingga ember terjatuh dan air muncrat ke lantai. Aroma taham segera menyebar. Orang-orang di sekitar terperanjat. Pak Darmo menatapnya lama tanpa mengucap sepatah kata. Dalam tatapannya, ada kekecewaan yang sulit disamarkan. Pak Sastro menunduk. Ia paham. Rahasia yang selama ini disimpannya tak lagi mungkin ditutupi. Dengan suara nyaris tak terdengar di tengah riuh yang memekakkan, ia berucap pelan bahwa semua itu dilakukan demi Bima. Sore hari, langit Kediri berwarna emas kemerahan, gerimis membasahi halaman pasar. Sebagian pedagang memilih menutup lapak lebih awal. Di antara langkah-langkah yang terburu, hanya lapak lele di sudut barat yang masih terbuka. Pak Sastro duduk diam di kursinya, menatap ember kosong di depannya. Di tangannya tergenggam selembar kertas kusut yang diterima pagi tadi. Tulisannya mulai luntur terkena hujan. Pesan di sana memerintahkan agar pengiriman diselesaikan malam ini, karena jalur sungai akan ditutup esok hari. Pak Sastro menatap jauh ke barat, ke arah sungai berantas yang mengalir tenang di bawah kabut senja. Ia menyadari, malam nanti akan menjadi penentu tetap menyembunyikan kekeliruan atau menyerahkan diri dan kehilangan segalanya. Dalam hatinya tinggal satu doa, semoga Tuhan menjaga anaknya. Apapun yang terjadi setelah malam ini. Malam turun perlahan di atas Kediri. Langit gelap tanpa bintang. Sesekali kilat berkelebat di kejauhan. Sungai berantas di belakang pasar tampak tenang. Tetapi arusnya deras karena hujan sore tadi. Di rumah kecilnya di desa pojok, Pak Sastro duduk di beranda dengan tubuh gemetar.
Angin malam membawa bau tanah basah dan suara kata. Di pangkuannya terbentang kertas kusut yang sejak siang ia genggam. Tulisan di atasnya semakin pudar. Tetapi pesannya jelas, pengiriman terakhir malam ini. Jalur sungai aman hingga fajar. Ia membaca berulang-ulang. Setiap huruf terasa menekan dadanya. Di kamar kecil belakang, Bima tertidur lemah. Napasnya berat dan tak beraturan. Sesekali batuk pelan yang mengiris hati sang ayah. Ia bangkit perlahan, menatap wajah pucat anaknya. Di meja kecil di sisi ranjang, botol obat hampir kosong. Uang di saku tinggal beberapa lembar. Ia tahu seluruh perjuangannya selama ini hanya untuk Bima, namun kini semuanya terlanjur terlalu jauh. Di tengah bimbang, deru sebuah motor berhenti di depan rumah. Sorot lampu menembus tirai bambu. Pak Sastro menelan ludah dan melangkah keluar. Seorang pria berkemeja hitam turun dari motor lalu membuka helm. Wajahnya tegas. Tatapannya dingin. Ia dikenal Pak Sastro sebagai orang yang mengatur jalur pengiriman lewat pasar. Di lingkaran itu, semua memanggilnya Haji Mahfud. Suaranya rendah namun tegas. "Apakah pengiriman sudah siap?" tanyanya. Pak Sastro mengangguk lemah. Mereka berbicara sebentar di teras. Suaranya ditahan pelan. Haji Mahfud menyerahkan amplop kecil berisi uang. Ia berkata, "Setelah malam ini, semuanya berakhir dan tak ada lagi pertemuan." Pak Sastro menerima amplop itu tanpa banyak bicara. Di hatinya bersamaan muncul lega dan takut. Ia ingin berhenti. Tetapi masih ada satu tugas terakhir. Selesai Haji Mahfud pergi, ia masuk ke dalam, mengambil sebuah ember besar berisi lele, lalu menutupnya dengan kain hitam. Beberapa kilometer dari sana, di kantor pengelola pasar, Pak Darmo sedang berbincang dengan AKP Raka, seorang perwira polisi dari Polsek Kediri. Mereka menelaah laporan Bu Rini beserta temuan di lapak lele. AKP Raka menyimak dengan saksama, lalu memutuskan memulai penyelidikan resmi. Ia menduga Pak Sastro bisa saja menjadi bagian dari jaringan pengiriman bahan kimia ilegal yang menjadikan pasar tradisional sebagai kedok. Untuk malam itu, ia memerintahkan tim kecil berjaga di sekitar sungai di belakang pasar. Sekitar pukul 9 malam, hujan kembali turun rintik. Di tepi sungai berantas, dua petugas berdiri di bawah rumpun bambu, memperhatikan kilau aliran air yang tertimpa cahaya senter. Mereka mendengar langkah kaki mendekat dari arah utara. Dalam gelap tampak siluet seorang pria memanggul ember besar di pundak. Kedua petugas itu sigap bersembunyi di balik semak. Pria itu menuruni tangga kecil menuju bibir sungai dengan langkah pelan. Dari cara jalannya, keduanya mengenali sosok tersebut. Tak diragukan lagi, itu Pak Sastro. Ia menurunkan ember, lalu mengikatkan sotas tali kecil pada pegangan ember. Tali itu disambungkan ke sebatang bambu panjang yang tampak mengapung mengikuti arus. Ia memastikan ikatannya kuat, kemudian mendorong bambu itu perlahan agar hanyut. Setiap geraknya tampak berhati-hati dan terlatih. Usai selesai, ia duduk di batu besar di tepi air. Hujan kian deras. Tetesannya jatuh di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak ia sadari. Ia berbisik lirih, memohon ampun kepada Tuhan. Beberapa detik kemudian, cahaya senter menyala dari berbagai arah. Suara langkah cepat mengurung tempat itu. AKP Raka muncul bersama dua petugas lain dan berseru tegas agar Pak Sastro tidak bergerak. Pak Sastro menoleh dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Matanya penuh gentar. Ia tidak melawan. Hanya menatap ke arah sungai yang membawa bambu kecil itu semakin jauh. AKP Raka mendekat dan bertanya pelan tentang apa yang baru saja ia lakukan. Pak Sastro lama terdiam. Akhirnya, dengan suara serak, ia berkata bahwa ia hanya hendak mengirim ikan kepada pelanggan lama di seberang sungai. Jawaban itu membuat semua terdiam. Mereka paham itu alasan yang dibuat. Buat AKP Raka meminta petugas menelusuri bambu yang hanyut.
Tak lama, salah satu anggota menemukan bambu itu tersangkut di tepi sungai. Di ujungnya bergantung 2 kantong plastik besar, berisi bungkusan kecil yang dililit rapi dengan lakban hitam. Saat kantong itu dibuka, tercium bau tajam menyerupai bahan kimia. AKP Raka menatap Pak Sastro dengan wajah serius. Ia tidak langsung menuduh, tetapi suaranya melunak. Ia bertanya, bagaimana mungkin seorang pedagang baik hati seperti Pak Sastro terlibat dalam urusan semacam ini? Mendengar pertanyaan itu, Pak Sastro menunduk dan menjawab pelan bahwa ia hanya ingin menyembuhkan anaknya. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Kalimatnya terputus oleh tangis yang tertahan. AKP Raka terdiam cukup lama. Ia menarik napas dalam, lalu memerintahkan agar barang bukti dibawa ke kantor polisi. Malam itu Pak Sastro tidak ditahan. Ia diminta datang ke kantor esok pagi untuk memberikan keterangan. Sebelum pagi, AKP Raka menatap wajah pria tua itu dengan iba. Di matanya, Pak Sastro bukan penjahat, melainkan ayah yang terperangkap keputusasaan. Menjelang tengah malam hujan reda. Sungai kembali tenang, menyisakan riak kecil di permukaan. Pak Sastro pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Bima masih tidur dengan wajah pucat. Ia mendekat, mengelus kepala putranya, lalu duduk di tepi ranjang sambil memejamkan mata. Dalam hati, ia berjanji esok akan mengungkapkan semuanya kepada polisi. Ia tak ingin menambah dosa. Lebih dari itu, ia ingin Bima tahu bahwa ayahnya tidak sepenuhnya menyerah pada kegelapan. Di luar jendela, cahaya bulan perlahan menembus awan. Malam di desa pojok terasa lebih sunyi dari biasanya. Di bawah sinar lampu itu, Pak Sastro memandangi anaknya dengan tatapan sayu dan berbisik bahwa apapun yang terjadi besok, semuanya akan diakhiri dengan kejujuran. Pagi berikutnya, udara Kediri terasa lembab usai hujan malam. Langit abu-abu pucat. Embun masih menempel pada atap seng pasar. AKP Raka tiba lebih awal di kantor polsek. Di meja kerjanya tergeletak beberapa catatan dan foto dari lokasi sungai malam tadi. Bau bahan kimia dari kantong plastik yang disita masih samar tercium. Meski sudah dibungkus rapat, ia duduk diam, menatap bukti-bukti itu dengan pikiran berat. Kasus ini tampak sederhana di permukaan, namun instingnya berkata, ada jaringan besar di baliknya. Tak lama, Pak Sastro datang bersama Pak Darmo. Wajahnya pucat, matanya sayu, tetapi langkahnya tegas. Ia tahu hari ini saatnya berkata jujur. Okapiro menyambut Chopin, mempersilakan duduk, lalu meminta penjelasan tentang isi kantong yang ditemukan tadi malam. Pak Sastro terdiam beberapa saat, jemarinya bergetar di atas meja. Dengan suara rendah, ia menyebut bahwa kantong itu berisi campuran bahan untuk mempercepat pertumbuhan ikan cairan yang, menurutnya, dapat membuat lele tumbuh 2 kali lebih cepat, namun bahan itu tidak dijual bebas di toko. Ia mendapatkannya dari seseorang bernama Haji Mahfud, mantan pengusaha pakan ikan yang pernah bekerja di koperasi perikanan di wilayah Pare. AKP Raka mencatat setiap kata. Ia meminta Pak Sastro menjelaskan awal keterlibatannya. Dengan napas berat, Pak Sastro mulai berkisah. Beberapa tahun lalu, setelah istrinya meninggal, penghasilannya jatuh drastis. Anak semata wayangnya, Bima, kerap sakit-sakitan. Suatu hari di pasar ikan di Pare, ia bertemu Haji Mahfud yang menawarkan bantuan. Katanya, ada bahan tambahan pakan yang aman dan bisa meningkatkan panen. Ia hanya perlu membantu pengiriman ke beberapa pasar kecil sekitar Kediri. Pada mulanya semuanya lancar. Setiap pengantaran dibayar cukup, namun lama-kelamaan jumlah dan pola pengirimannya menjadi aneh. Barang itu harus disembunyikan dalam ikan hidup atau di bawah ember berisi air, agar tak terlihat. Ketika Pak Sastro mulai curiga, ia sudah terikat. Uang dari Haji Mahfud telah membiayai perawatan Bima. Ia hendak berhenti,
Tetapi, setiap kali mencoba, selalu ada ancaman halus agar ia diam. Mendengar itu, AKP Raka menatapnya dengan empati. Ia paham betapa beratnya memilih antara kebutuhan dan kejujuran. Tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Ia berjanji akan menelusuri kebenaran soal Haji Mahfud. Sementara Pak Sastro diperiksa di ruangan lain, AKP Raka memanggil petugas teknis untuk menganalisis cairan dalam kantong plastik. Hasil awal menunjukkan kandungan kimia tinggi yang dapat mencemari air bila digunakan berlebihan. Artinya, barang tersebut termasuk bahan berbahaya yang tak boleh beredar bebas. Di luar kantor, hujan kembali turun tipis. Dari jendela, AKP Raka melihat pasar Setono Betek mulai ramai. Orang-orang sibuk dengan rutinitas, tanpa tahu bahwa di balik kesederhanaan itu ada jejaring tersembunyi yang memanfaatkan ketulusan pedagang kecil seperti Pak Sastro. Ia menatap langit kelabu, berbisik pelan bahwa perkara ini belum selesai. Menjelang siang, dua petugas lapangan kembali membawa kabar baru. Mereka menemukan alamat yang tertera pada salah satu catatan kecil di dalam bungkusan. Alamat itu mengarah ke sebuah rumah tua di kawasan Pare, sekira 20 menit dari pusat kota. AKP Raka memutuskan pergi ke sana bersama tim kecil dan Pak Darmo. Ia ingin memastikan apakah tempat itu benar-benar berhubungan dengan Haji Mahfud. Perjalanan menuju Pare melewati jalan sempit di antara hamparan sawah. Di kejauhan tampak bangunan tua, beratap seng berkarat. Di depannya berdiri papan kayu bertuliskan Samar Koperasi Mina Barokah. Tempat itu terlihat kosong. Namun di halaman belakang masih ada beberapa kolam ikan dengan air keruh berbau aneh. Petugas mulai menyisir area. Saat memasuki bangunan utama, mereka menemukan ruangan luas berisi beberapa meja kayu dan lemari besi berdebu. Di salah satu laci, ada beberapa dokumen usang bertanggal tahun 2014. Di antara kertas-kertas itu, AKP Raka menemukan nama Haji Mahfud sebagai ketua koperasi. Juga daftar anggota sebagian sudah tidak aktif. Di pojok ruangan, seorang petugas menemukan peti kecil tertutup rapat. Setelah dibuka, di dalamnya ada beberapa botol berisi cairan kebiruan. Serupa dengan yang ditemukan di sungai, Pak Darmo memandangi temuan itu dengan wajah muram. Ia tak menyangka bahan berbahaya disimpan di tempat yang dahulu dianggap menolong peternak kecil. Pada dinding ruangan, tergantung foto lama memperlihatkan 3 orang berdiri di depan kolam besar. Salah satunya jelas Haji Mahfud. 2 lainnya belum dikenali. Tulisan di bawah foto menyebut tahun 2013 Koperasi Mina Barokah Program Pengembangan Cepat Panen. AKP Raka meminta seluruh barang bukti dan foto tersebut dibawa ke kantor. Ia mulai menyadari bahwa Haji Mahfud bukan pelaku tunggal. Besar kemungkinan jaringan ini melibatkan beberapa orang lain dari koperasi lama yang telah bubar. Menjelang sore, mereka meninggalkan Pare dengan mobil dinas. Pak Darmo berujar pelan bahwa orang seperti Pak Sastro mustahil berani bertindak sendirian. AKP Raka mengangguk setuju. Ia menatap jalan basah oleh hujan, sambil berjanji dalam hati akan mengejar Haji Mahfud hingga tertangkap. Ia tahu, di balik wajah pasar yang tenang, ada arus gelap yang selama ini mengalir tanpa disadari siapapun. Matahari tenggelam di ufuk barat, memantulkan warna keimasan di atas sawah basah. Dalam senja yang hening itu, suara AKP Raka terdengar mantap. Ia berkata kepada anggotanya bahwa malam ini mereka mulai memburu nama Haji Mahfud. Perburuan itu baru saja dimulai. Dan kebenaran pelan-pelan muncul dari balik lumpur sungai berantas yang tenang. Senja berganti malam di kota Kediri. Lampu-lampu jalan menyala, menerangi gang-gang sempit yang masih basah sisa hujan. Di kantor Polsek, AKP Raka duduk di depan peta besar yang membentang di dinding. Pada peta itu, banyak lingkaran merah bertanda di sekitar Kediri, Kendat, hingga pinggiran Blitar. Setiap tanda mewakili pasar tradisional dengan pola serupa pedagang ikan datang terlalu dini.
pengiriman lele dalam jumlah kecil namun rutin, serta kemunculan seseorang yang selalu muncul diam-diam menjelang subuh. Petugas yang baru kembali dari lapangan melapor bahwa di pasar campur darat dan pasar kandat juga ditemukan kantong plastik kecil berisi cairan biru di bawah ember ikan. Semua bungkusan serupa bentuknya dengan yang didapati di sungai. AKP Raka lama menatap laporan itu, semakin jelas bahwa Haji Mahfud bukan hanya mengatur satu pedagang, melainkan membangun jaringan distribusi bahan kimia berbahaya melalui jalur pasar rakyat. Keesokan paginya, ia memimpin rapat kecil bersama tim penyidik. Mereka memutuskan menelusuri arus pengiriman bahan tersebut dari Pare hingga wilayah sekitar Blitar dan Anjuk. Berdasarkan catatan Koperasi Lama, sejumlah anggota yang dahulu bekerja dengan Haji Mahfud kini tersebar di berbagai daerah. Ada yang membuka toko pakan ikan kecil, ada yang menjadi perantara di pasar, dan sebagian lainnya tak lagi terlacak. Untuk menyamarkan penyelidikan, AKP Raka menugaskan 2 anggotanya berpura-pura menjadi pembeli bahan pakan di pasar kandat. Dari seorang pedagang, mereka mendengar kabar ada barang khusus yang hanya dijual kepada langganan tertentu. Transaksi dilakukan di belakang pasar dekat saluran air. Salah satu petugas yang menyamar sempat melihat seseorang mengangkut karung kecil bertuliskan kode HM, lalu menaikkannya ke sepeda motor tua. Siang itu, di ruang sempit kantor Polsek, AKP Raka dan tim menelaah foto hasil pengintaian, walau wajah orang itu tertutup masker. Dari postur tubuhnya mereka yakin itu Haji Mahfud. Ia tampak lebih renta, tetapi sorot matanya seperti di foto lama milik koperasi tidak mungkin keliru. Di sebelahnya berdiri seorang pria muda yang belum teridentifikasi, Pak Darmo, yang turut hadir dalam pertemuan itu. Sulit percaya. Dahulu, Haji Mahfud dikenal sering membantu para petani ikan di Kediri. Ia dianggap dermawan karena memberi modal tanpa bunga. Tak ada yang menyangka, di balik kebaikan itu tersembunyi tujuan lain. AKP Raka memandang Pak Darmo, lalu berujar pelan bahwa kebaikan yang disertai niat keliru pada akhirnya tetap menghadirkan bencana. Menjelang sore, hasil analisis laboratorium tiba. Cairan biru yang ditemukan ternyata campuran beberapa zat kimia impor untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Namun kadar bahan aktifnya terlalu tinggi dan berpotensi merusak air, serta membahayakan manusia bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Zat tersebut dilarang beredar tanpa izin. Artinya, jaringan ini telah melakukan pelanggaran hukum berat. Malamnya, AKP Raka kembali memeriksa catatan Koperasi Mina Barokah. Pada salah satu lembaran tua, ia mendapati daftar pasar tempat Haji Mahfud pernah mengirim bahan uji. Nama-namanya mencakup Pasar Setono Bete Kediri, Pasar Kandat, Pasar Kertosono, dan Pasar Mojosari di wilayah Mojokerto. Di setiap lokasi, ia bekerja melalui seorang pedagang kecil yang dijadikan perantara. Cara itu membuat jaringan sukar dilacak karena tampak seperti transaksi niaga biasa. Untuk memperkuat penyelidikan, AKP Raka menghubungi kepolisian wilayah sekitar Blitar dan Nganjuk. Mereka sepakat membantu melakukan pengawasan di pasar-pasar yang dicurigai. Dalam laporan gabungan, muncul nama baru sebagai kontak Haji Mahfud, seorang pria bernama Karto. Kerap terlihat membawa karung berisi ikan hidup ke arah barat. Dari keterangan saksi, Karto sering bertemu Haji Mahfud di gudang kosong dekat bantaran sungai di perbatasan Ngasem. Rencana penangkapan pun disusun. Malam itu, tim kecil dikerahkan untuk memantau gudang tersebut. Di bawah cahaya bulan separuh, mereka bersembunyi di balik pepohonan dan tumpukan peti ikan. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara kendaraan berhenti. 2 sosok pria turun membawa tas hitam. Dari kejauhan, petugas melihat jelas bahwa salah satunya adalah Haji Mahfud. Ia berbicara pelan sambil menunjukkan sesuatu dari dalam tas. Seorang anggota tim memotret dengan kamera. Tiba-tiba seekor anjing menggonggong dari arah belakang gudang. Keduanya menoleh cepat, lalu menghilang masuk ke dalam bangunan.
Tim kehilangan pandangan. AKP Raka memutuskan menunggu hingga fajar agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman. Ketika pagi datang, gudang itu sudah kosong. Di lantai tanah hanya tersisa ceceran cairan kebiruan dan bekas roda motor. Pada salah satu sudut, petugas menemukan selembar catatan kecil berisi angka dan nama pasar. Ada pula sebuah amplop berisi foto-foto pedagang, termasuk wajah Pak Sastro. Di bawahnya tertulis singkat, "Jalur tengah aman, kirim lewat Brantas." Pak Darmo yang ikut serta dalam penggeledahan menatap foto itu lama. Ia merasa bersalah karena tak menyadari pasar Setono Betek dijadikan bagian dari permainan kotor. AKP Raka menepuk bahunya pelan, berkata bahwa kebenaran selalu butuh waktu untuk menampakkan diri. Sore harinya, saat laporan lengkap sedang diketik, AKP Raka menatap keluar jendela. Langit berwarna jingga, matahari pelan-pelan turun di balik hamparan sawah hijau. Dalam benaknya tinggal satu nama yang kini menjadi kunci Haji Mahfud. Dimanapun ia bersembunyi, jejaknya tak akan lenyap, sebab seperti arus sungai. Kebenaran selalu menemukan jalannya menuju permukaan. Fajar merayap pelan di ufuk timur. Kabut masih menggantung rendah di atas sawah Kediri, menutup jalan kecil yang mengarah ke utara menuju perbatasan Nganjuk. Suasana pahit tampak tenang. Namun di bawah ketenangan itu, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Di kantor Polsek, AKP Raka menerima pesan singkat dari petugas wilayah sekitar bahwa seseorang mirip Haji Mahfud terlihat melintas di sebuah jalan utama pada dini hari. Orang itu mengendarai mobil bak terbuka dengan muatan tertutup terpal. AKP Raka segera bersiap. Ia membawa 2 anggota dan meminta izin kepada atasan untuk melakukan pengejaran lintas wilayah. Bersamanya turut Pak Darmo, yang merasa bertanggung jawab karena perkara ini bermula di pasar yang ia kelola. Dalam mobil dinas yang melaju cepat, angin pagi menerpa wajah mereka. Jalanan masih sepi. Hanya beberapa truk sayur yang melintas. Sementara itu, di rumah kecilnya di desa pojok, Pak Sastro bangun lebih awal. Semalaman ia tak bisa memejamkan mata. Seusai pertemuan di kantor polisi kemarin, hatinya campur aduk antara lega dan cemas. Ia telah mengakui semuanya. Namun bayang-bayang Haji Mahfud masih mengejarnya. Ia takut orang itu akan menuntut balas. Karena rahasia jaringan telah terbuka. Ketika ia duduk di teras, sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang petugas datang membawa pesan dari AKP Raka agar Pak Sastro ikut menuju perbatasan. Tanpa banyak pikir, ia bersiap, di matanya ada tekad baru. Ia tidak ingin berlari lagi. Ia tahu, hanya dengan menghadapi kebenaran, kesalahan bisa ditebus. Menjelang siang, mereka tiba di daerah sekitar Kertosono. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan dari arah kota. AKP Raka memeriksa peta dan menandai sebuah titik dekat kawasan pergudangan tua konon pernah dipakai Koperasi Mina Barokah sebelum gulung tikar. Gudang itu telah lama kosong. Tetapi warga kerap melihat orang keluar masuk pada malam hari. Setiba di lokasi, kendaraan diparkir agak jauh. Lalu mereka berjalan kaki. Gudang berdiri di tengah lahan kosong, dikelilingi rumpun bambu dan semak tinggi. Dindingnya retak, catnya mengelupas. Pada satu sisi, tampak jejak ban baru di tanah basah. AKP Raka memberi isyarat agar semua berhati-hati. Mereka mendekat perlahan. Dari celah pintu besi, terdengar samar suara orang berbicara. Ketika pintu didorong sedikit, tampak 2 orang di dalam. Salah satunya jelas Haji Mahfud dengan kemeja lusuh dan tas hitam di tangan. Di sisinya berdiri pria muda yang pernah terekam dalam foto pengintaian. Keduanya tengah memeriksa botol-botol kecil di atas meja kayu. Bau kimia langsung menusuk hidung. AKP Raka memberi tanda kepada anggota untuk bersiap. Namun tiba-tiba, papan lantai di bawah kaki Pak Darmo berderit keras. Suara itu membuat 2 orang di dalam menoleh serentak. Sekejap kemudian, Haji Mahfud meraih tas dan melesat ke pintu belakang.
Pria muda itu mencoba menghalangi dengan melempar botol ke arah petugas. Tetapi pecahan kaca justru memercikan cairan kebiruan ke lantai. Bau tajam memenuhi ruangan. Terjadi kejar-kejaran singkat. Haji Mahfud meloncat keluar gudang dan lari ke arah hamparan tebu di belakang. AKP Raka bersama 2 petugas memburu. Pak Sastro yang tertinggal di belakang ikut berlari, napasnya tersengal. Tetapi ia tahu, bila orang itu lolos lagi, kebenaran akan kembali kabur. Ladang tebu yang basah membuat langkah-langkah mereka berat. Suara ranting patah terdengar di sela desiran angin. Dari kejauhan, sosok Haji Mahfud tampak berlari terpincang sambil memeluk tas hitam erat-erat. AKP Raka berteriak memintanya berhenti. Namun Haji Mahfud tak menggubris. Ia terus menuju arah sungai kecil di ujung ladang. Ketika jarak tinggal beberapa meter, tanah di tepi sungai licin. Haji Mahfud terpeleset dan jatuh. Tas hitamnya terlepas, meluncur ke air dangkal. AKP Raka segera meraih lengannya. Haji Mahfud berusaha melepaskan diri. Namun tenaganya habis. Dengan suara serak bercampur amarah, ia berkata bahwa semua ini bukan gagasannya sendiri. Ia mengaku hanya menjalankan perintah dari seseorang di luar kota yang lebih berkuasa. AKP Raka menatapnya tajam. Ia bertanya, siapa orang itu? Namun Haji Mahfud hanya tersenyum pahit. Katanya, tidak ada gunanya menyebut nama karena orang itu sudah menyiapkan jalur baru. Setelah itu ia menunduk, matanya kosong, sementara petugas mengamankan tas hitam yang terjatuh ke sungai. Pak Sastro berdiri di tepi air dengan napas berat. Ia menatap Haji Mahfud lama. Di dalam hatinya berkecamuk amarah bercampur iba. Dulu lelaki ini pernah menolongnya. Tetapi kini ia paham bahwa pertolongan itu beracun. Ia berbisik pelan bahwa setiap kesalahan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Tas hitam yang dibuka ternyata berisi beberapa amplop, catatan transaksi, dan kunci sebuah gudang kecil di kawasan Ngasem, Kediri. Pada salah satu amplop tertera tulisan tangan Haji Mahfud yang memerintahkan agar semua sisa barang dipindahkan malam itu juga. AKP Raka menatap catatan itu dengan sungguh-sungguh. Ia tahu tugas mereka belum selesai. Masih ada satu lokasi yang harus diperiksa sebelum semuanya berakhir. Senja mulai turun, langit di Ngasem berwarna jingga keemasan. Udara lembab membawa aroma tebu basah. Petugas menggiring Haji Mahfud ke mobil sambil mengikat tangannya dengan tali plastik. Ia berjalan tertunduk tanpa sepatah kata. Pak Sastro menatapnya sekilas, lalu memandang ke barat, ke arah matahari yang pelan-pelan tenggelam. Di dadanya tumbuh harapan kecil bahwa setelah semua ini, ia bisa memulai hidup baru bersama anaknya. Namun sebelum mobil berangkat, AKP Raka menoleh dan berkata bahwa perjalanan mereka belum usai. Masih ada gudang di Ngasem yang harus diperiksa malam ini. Siapa tahu di sanalah semua jawaban menunggu. Malam di wilayah barat Kediri terasa berat. Awan gelap menggantung rendah. Udara lembab menyeret aroma tanah basah dari ladang tebu yang baru mereka lewati. AKP Raka dan tim melaju perlahan ke arah barat, mengikuti peta kecil yang ditemukan di tas Haji Mahfud. Di kursi belakang, Pak Sastro duduk diam dengan wajah muram. Di sampingnya, Haji Mahfud tertunduk dengan tangan terikat. Tak ada percakapan, hanya suara mesin mobil dan deru hujan yang turun tipis. Menurut catatan dalam amplop, gudang yang dituju berada di kawasan Ngasem, dekat perbatasan kota. Tempat itu dahulu milik perusahaan perikanan yang telah lama tutup. Namun dari catatan transaksi terakhir, tampak jelas lokasi tersebut kini menjadi titik penyimpanan bahan kimia sebelum dikirim ke pasar-pasar kecil di sekitar Blitar dan Tulungagung. Sekitar pukul 9 malam, mereka tiba di tepi jalan kecil yang gelap. Di sisi kanan, tampak bangunan besar berdinding seng. Lampunya mati. Hanya pantulan cahaya bulan memercik di atap. AKP Raka memberi isyarat agar kendaraan dimatikan dan semua turun berjalan kaki.
Mereka melangkah hati-hati menembus genangan yang memantulkan cahaya senter redup ketika pintu gudang didorong. Terdengar derit panjang, bau bahan kimia langsung menyeruak. Di dalam, tampak rak-rak kayu berdebu, peti-peti tertutup, dan beberapa drum besar. Petugas menyalakan senter dan memeriksa satu persatu. Di dinding dekat meja utama terbentang peta besar mirip dengan yang ada di kantor AKP Raka tetapi lebih luas. Lingkaran merah pada peta itu tidak hanya mencakup Kediri dan Ngasem, melainkan juga menjalar ke Blitar, Nganjuk, bahkan sebagian Jombang dan Mojokerto. Pak Darmo menatap peta itu dengan mata terbelalak. Ia tak menyangka jaringan ini sebesar itu. Pasar-pasar tradisional di wilayah tengah Jawa Timur rupanya terhubung lewat jalur pengiriman ikan. Di sisi Meha, AKP Raka menemukan buku catatan tebal. Di dalamnya tercantum daftar nama pedagang, kode wilayah, serta jumlah pengiriman tiap bulan. Banyak nama yang dikenal di pasar. Beberapa di antaranya bahkan dianggap teladan, sementara tim terus menyisir. Salah seorang petugas berseru dari sisi ruangan. Di balik tumpukan drum, ia menemukan pintu besi kecil yang terkunci gembok. Setelah dibuka, tampak tangga menurun menuju ruang bawah tanah. Udara yang naik dari bawah terasa lembab dan dingin. Mereka menyalakan senter dan turun perlahan. Di bawah sana, terbentang ruang sempit dengan rak-rak kayu, berisi ratusan botol cairan biru dan paket plastik kecil. Semuanya tertata rapi seperti gudang bahan industri. Di salah satu meja, ditemukan beberapa lembar dokumen berlogo perusahaan luar negeri yang sudah tidak beroperasi. Ada pula surat pengiriman bertanda tangan berinisial sama HM, yang kini mereka pahami sebagai Haji Mahfud. Namun pada sudut dokumen lain terdapat tanda tangan berbeda. Nama itu tertulis jelas Dr. Hardiman, AKP Raka terdiam. Ia menatap tanda tangan itu lama, lalu menoleh ke arah Haji Mahfud yang dijaga ketat. Dengan suara berat, ia bertanya, "Siapa Dru?" Hardiman sebenarnya Haji Mahfud menatap kosong ke lantai. Pelan ia berkata, "Dokter." Hardiman adalah orang yang memulai semuanya, mantan peneliti budidaya ikan dari luar kota yang dahulu bekerja untuk sebuah lembaga pemerintahan. Setelah proyeknya dihentikan karena bahan percobaannya berbahaya, ia melanjutkan penelitian secara diam-diam. Menurut pengakuan Haji Mahfud, Dr. Hardiman meracik formula cairan biru untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Ketika hasilnya dilarang karena efek racun, ia mencari cara lain agar tetap bisa menjualnya. Maka dibentuklah jaringan distribusi melalui pedagang kecil. Salah satunya Haji Mahfud. Setiap perantara diberi imbalan besar, namun diwajibkan menjaga kerahasiaan. Penjelasan itu membuat ruangan hening. AKP Raka menyadari perkara ini jauh lebih dalam dari dugaannya. Di balik para pedagang kecil, ada otak besar yang masih bebas. Ia menatap catatan di tangannya, lalu dengan nada tegas menyatakan perburuan belum berakhir. Mereka harus menemukan Dr. Hardiman sebelum bahan berbahaya itu menyebar lebih luas. Setelah seluruh bukti dikumpulkan, mereka meninggalkan gudang. Hujan masih turun tipis, memantulkan cahaya lampu di genangan tanah. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan dari arah ladang. AKP Raka menatap langit gelap sambil berpikir keras. Ia paham, orang seperti Dr. Hardiman tidak akan tinggal diam. Pasti ada tempat lain yang telah dipersiapkan untuk menyembunyikan sisa bahan dan catatan risetnya. Pak Sastro berdiri di dekat mobil, menatap gudang tua itu dengan wajah sendu. Ia berucap pelan bahwa semua yang pernah ia lakukan hanyalah potongan kecil dari sebuah rencana besar. Ia merasa bersalah, namun sekaligus lega karena kebenaran mulai tersingkap. AKP Raka menepuk bahunya dan berkata, kesalahan masih dapat ditebus asalkan berani menghadapinya. Malam itu mereka meninggalkan Ngasem dengan perasaan campur aduk. Di belakang, gudang tua berdiri kaku di tengah kabut.
menyimpan sisa bau kimia dan rahasia yang baru separuh terungkap. Di dalam mobil, AKP Raka membuka peta dan menunjuk satu titik di barat laut. Dengan suara tenang ia berkata, "Di Gura, mungkin mereka akan menemukan akhir dari perjalanan panjang ini." Pagi berikutnya, cahaya matahari baru menyentuh atap-atap rumah ketika mereka bersiap berangkat ke Gurah. Udara masih dingin. Kabut tipis menggantung di atas sawah yang basah sisa hujan semalam. Burung-burung kecil terbang rendah di antara batang padi yang hijau muda. Di dalam mobil dinas, suasana hening. Pak Darmo duduk di kursi depan, sementara di belakang ada dua petugas, dan Pak Sastro yang kini tampak lebih tenang. AKP Raka memandangi peta besar di tangannya. Titik yang ditandai di barat laut menunjukkan area bekas kolam ikan milik Koperasi Mina Barokah. Dari laporan warga, tempat itu telah lama terbengkalai, tetapi beberapa malam terakhir terlihat cahaya lampu dari kejauhan. Ada pula suara kendaraan keluar masuk melalui jalan kecil menuju sungai. Semua tanda mengarah ke sana. Perjalanan menuju Gurah memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan menurun di antara hamparan sawah luas, kian ke barat. Suasana makin sepi. Hanya terdengar suara serangga dan gemericik air saluran irigasi. Saat mereka tiba di tepi jalan tanah yang menurun, tampak di kejauhan sebuah bangunan tua di tengah area kolam. Dinding kayunya lapuk, atapnya sebagian miring, dan ilalang setinggi dada tumbuh mengelilingi. AKP Raka memerintahkan kendaraan diparkir agak jauh. Mereka berjalan kaki menembus rumput basah. Angin pagi berhembus pelan membawa aroma lumpur dan daun lembab. Semakin dekat, terdengar langkah-langkah di dalam bangunan. AKP Raka memberi isyarat untuk diam. Semua berhenti dan bersembunyi di balik pohon pisang. Dari celah papan yang berlubang, tampak seorang pria menata botol-botol di atas meja. Wajahnya parubaya, sebagian rambutnya beruban, sarung tangan karet menempel di kedua tangannya. Di belakangnya berdiri dua pemuda yang memindahkan drum kecil. Pak Sastro yang ikut mengintip langsung mengenali wajah itu. Ia berbisik pelan kepada AKP Raka bahwa pria itu adalah Dr. Hardiman, orang yang dulu terkait koperasi dan dikenal sebagai ahli pakan. AKP Raka mengangguk. Ia memberi tanda agar dua petugas memutar dari kanan dan kiri untuk mengepung bangunan. Ia sendiri maju perlahan, bersembunyi di balik batang bambu besar. Namun tiba-tiba seekor ayam jantan lari keluar dari bawah semak, menimbulkan kegaduhan. Dua pemuda di dalam menoleh cepat. Dr. Hardiman menghentikan pekerjaannya dan mendekati jendela. AKP Raka sadar waktunya tidak banyak. Ia memberi aba-aba agar tim bergerak. Dengan langkah sigap, mereka mendekati pintu. Deru motor tiba-tiba terdengar dari belakang bangunan. Seseorang menyalakan mesin dengan tergesa. Salah satu pemuda berlari keluar menenteng tas hitam. Disusul Dr. Hardiman. Kejar-kejaran singkat terjadi di antara rumpun pisang. Tanah licin membuat langkah mereka berat. Dr. Hardiman menembus arah sungai kecil di belakang area kolam. AKP Raka mengejar dari sisi kanan. Sementara dua petugas memotong jalur dari kiri. Dari kejauhan, Pak Sastro berusaha mengikuti meski napasnya memburu. Dr. Hardiman sempat menoleh sekilas, wajahnya tegang. Namun masih menyimpan ketenangan. Ia menuruni tepi sungai dan berusaha melompat ke perahu kecil yang tertambat di sana. Sebelum sempat mendorong perahu, AKP Raka sudah lebih dulu mencengkeram bahunya. Keduanya terjerembab ke lumpur. Air muncrat ke segala arah. Dalam pergumulan singkat, Dr. Hardiman berusaha melepaskan diri. Tetapi, AKP Raka lebih kuat. Ia menahan tangan pria itu seraya berteriak memintanya menyerah. Dr. Hardiman akhirnya pasrah. Napasnya engah. Matanya menatap kosong ke langit yang mulai cerah. Dengan suara parau ia berkata, ia tak bermaksud mencelakai siapapun. Menurutnya,
Formula cairan biru yang pernah ia racik mulanya semata-mata untuk riset agar petani ikan bisa panen lebih cepat. Namun setelah koperasi bubar dan ia kehilangan pekerjaan, ia menjual bahan itu ke pasar demi bertahan hidup. Ia mengaku tak menyangka bahan tersebut mencemari air dan memicu masalah besar. AKP Raka mendengarkan dengan wajah tegas. Ia tahu, sebagian pengakuan itu mungkin benar. Tetapi kesalahan tetap harus dipertanggungjawabkan. Ia berucap pelan, ilmu tanpa moral hanya akan menabur kerusakan. Dr. Hardiman menunduk, lalu menyerahkan diri tanpa perlawanan, sementara petugas lain memeriksa bangunan. Mereka mendapati berbagai catatan, serta peralatan kimia. Ada pula komputer tua yang berisi berkas data distribusi ke banyak daerah. Semua itu menguatkan dugaan bahwa jaringan dikelola secara sistematis. Di salah satu laci ditemukan foto lama 3 orang berdiri di depan kolam ikan. Wajahnya jelas. Dr. Hardiman di tengah, Haji Mahfud di sisi kanan, dan Pak Sastro di kiri. Foto itu diambil bertahun-tahun silam saat mereka masih berkutat di koperasi. Pak Sastro menatap foto tersebut, hampir tak kuasa membendung air mata. Ia teringat masa ketika semuanya berangkat dari niat baik membantu petani agar panen lebih banyak, namun pelan-pelan keserakahan mengaburkan arah. Ia memandangi foto itu lama, lalu berucap lirih bahwa kejujuran bisa pudar ketika manusia terlalu sibuk mengejar hasil kilat. Menjelang sore, Dr. Hardiman dibawa ke mobil dengan tangan terikat. Petugas mengangkut seluruh barang bukti keluar. Sinar matahari menembus celah awan, memantulkan kilau keemasan di permukaan air kolam yang tenang. AKP Raka berdiri di tepi jalan tanah, menatap bangunan tua itu. Dalam hati, ia bersyukur karena ujung dari perjalanan panjang kian tampak. Pak Sastro berdiri di sampingnya dengan raut lelah namun lega. Ia berkata, selepas ini ia ingin kembali ke pasar dan menutup lapaknya untuk selamanya. AKP Raka menatapnya, lalu berkata bahwa pasar selalu membutuhkan orang jujur sebab kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Mungkin, suatu hari, bila sudah siap, ia bisa membuka lapak lagi kali ini, tanpa rahasia dan tanpa ketakutan. Sore itu mereka kembali ke Kediri, membawa hasil penyelidikan yang akan menutup kisah panjang penyelundupan bahan kimia dalam tubuh lele. Sepanjang perjalanan pulang, matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, meninggalkan cahaya lembut di atas hamparan sawah. Udara senja terasa tenang, seolah bumi pun lega karena satu beban telah terangkat dari permukaannya. Keesokan paginya, udara Kediri terasa lembut. Matahari muncul perlahan dari balik awan tipis, memantulkan hangat di halaman kantor kepolisian. Setelah perjalanan jauh dari Gurah, AKP Raka dan timnya kembali dengan Dr. Hardiman dalam pengawasan ketat. Di dalam mobil, suasana senyap, tak ada yang berbicara. Hanya bunyi roda menggesek aspal yang masih basah. Setiba di kantor, Dr. Hardiman dibawa ke ruang pemeriksaan. Ruangan sederhana, meja kayu, 2 kursi, lampu kuning redup di langit-langit. AKP Raka duduk di seberang, membawa berkas tebal hasil penyelidikan. Ia membuka satu persatu, memperlihatkan foto-foto dari gudang di Ngasem, peta jejaring pasar, juga catatan keuangan yang ditemukan di komputer. Dengan nada tenang, ia meminta Dr. Hardiman menjelaskan bagaimana semua bermula. Pria parubaya itu menarik napas panjang. Tatapannya kosong menumbuk dinding. Lalu perlahan ia mulai bicara. Ia mengaku, 10 tahun lalu, setelah koperasi Mina Barokah ditutup, ia kehilangan pekerjaan. Penelitiannya tentang perangsang pertumbuhan ikan ditolak karena mengandung zat berbahaya. Namun dalam hatinya, ia merasa riset itu tak pantas berhenti begitu saja. Ia pun mencari cara untuk terus memproduksi bahannya. Ia bekerja sama dengan beberapa rekan lama yang masih memiliki kolam pribadi.
Mereka mengumpulkan bahan kimia impor secara ilegal, lalu meraciknya menjadi cairan biru. Awalnya, mereka menjual sedikit kepada peternak yang butuh uang cepat. Namun karena hasil panen melonjak drastis, pesanan datang dari berbagai tempat. Dari situlah jaringan pasar dibangun. Haji Mahfud, yang dahulu juga bagian dari koperasi, menjadi pengatur distribusi. Ia yang menentukan bahan harus dikirim lewat pedagang kecil agar tidak mencolok. Salah satu yang dipercaya adalah Pak Sastro, karena dikenal jujur dan tak pernah terlibat urusan kotor. Dokter Hardiman terhenti sejenak, lalu menunduk. Ia berkata, keputusan menyeret Pak Sastro adalah kekeliruan terbesarnya. AKP Raka menyimak tenang. Sesekali main ketat. Ia bertanya mengapa Duker Hardiman tetap menjual meski tahu bahan itu berbahaya. Dokter Hardiman menjawab, mulanya ia ingin membuktikan temuannya. Namun saat uang mengalir, ambisinya menutupi akal sehat. Ia merasa kembali dihormati, dianggap cerdas dan berguna. Padahal yang ia lakukan justru merusak lingkungan. Usai pengakuan itu, AKP Raka pamit sejenak. Ia menuju ruang sebelah, tempat Pak Sastro menunggu untuk memberikan keterangan tambahan. Saat keduanya berpapasan, suasana menghangat. Pak Sastro menunduk dalam, mengakui bahwa apa yang terjadi juga buah dari keserakahannya. Ia memilih bungkam demi uang dan kebutuhan anaknya. AKP Raka menatapnya. Bukan hanya tegas, tetapi juga empatik. Ia berkata, kejujuran terkadang datang terlambat. Namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ia menyarankan Pak Sastro berbicara sejujur-jujurnya di persidangan nanti. Itu satu-satunya jalan untuk memulihkan nama baik di mata warga pasar. Beberapa hari kemudian, perkara itu bergulir di pengadilan. Kabar penyelundupan bahan kimia dalam lele tersebar di media lokal. Banyak orang terkejut mengetahui pasar tradisional mereka dimanfaatkan oleh jaringan besar. Di sisi lain, masyarakat mulai memahami bahwa di balik kesalahan besar, ada orang-orang kecil yang terseret keadaan. Sidang pertama digelar di pengadilan negeri setempat. Ruang sidang penuh wartawan dan warga. Dr. Hardiman duduk di kursi terdakwa. Rautnya tenang, namun letih. Di sampingnya, Pak Sastro hadir sebagai saksi. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri dengan suara bergetar. Ia menceritakan segalanya dari awal, bagaimana ia percaya pada Haji Mahfud dan Dok Hardiman, bagaimana ia menyembunyikan kantong plastik di bawah lapak, dan bagaimana rasa takutnya tumbuh setiap hari. Ia menutup kesaksian dengan kalimat sederhana yang membekukan ruangan. Kesalahan terbesar manusia bukan ketika ia terpeleset, melainkan saat ia memilih bersembunyi dari kebenaran. Hening merayap beberapa saat. Hakim kemudian menjatuhkan putusan berbeda. Dr. Hardiman dihukum penjara karena memproduksi serta mendistribusikan bahan berbahaya tanpa izin. Sementara Pak Sastro mendapat keringanan berkat kerjasama membongkar jaringan dan keberanian mengakui salah. Ia diwajibkan menjalani masa pembinaan dan membantu program edukasi keamanan pangan di pasar-pasar tradisional. Beberapa bulan berlalu, pasar Setono Betek kembali hidup. Lapak-lapak ikan ramai oleh pembeli. Di sudut barat tempat Pak Sastro dahulu berjualan kini berdiri lapak baru yang menjajakan sayur dan buah. Namun setiap orang yang melintas masih mengingat kisah pedagang lele yang tergelincir oleh godaan, lalu menebusnya dengan kejujuran. Pak Sastro kini bekerja sebagai pembimbing bagi petani ikan di desa. Ia mengajarkan pembuatan pakan alami tanpa bahan kimia. Bima perlahan pulih dan kerap menemani ayahnya ke kolam. Setiap kali melihat lele berenang di air jernih, Bima tersenyum kecil seakan memahami bahwa kejujuran yang dulu hampir hilang, kini sudah kembali menemukan tempatnya. Sesekali AKP Raka berkunjung sekadar menyapa dan memantau. Ia selalu mengatakan, dari perkara ini, ia belajar satu hal penting: kebenaran tak selalu datang dengan gebiar. Seringkali,
Ia menyelinap lewat pengakuan lembut dari hati yang menyesal. Dan di tiap pasar, di antara anyir ikan dan harum sayur yang sederhana, selalu terselip kisah manusia yang berjuang di persimpangan antara bujukan dan kejujuran. Senja itu langit Kediri berpendar jingga. Matahari merayap turun di balik bentangan sawah. Pak Sastro berdiri di tepi kolam, menatap permukaan air yang tenang sambil memanjatkan syukur dalam hati. Ia paham hidupnya takkan kembali seperti dahulu. Namun kali ini ia ingin melangkah dengan kepala tegak. Dari kejauhan, kumandang azan maghrib mengiringi sore damai di desa. Pagi berikutnya, embun masih menempel di ujung-ujung rumput ketika Pak Sastro melangkah pelan ke kolam belakang rumah. Udara Kediri terasa sejuk, angin tipis membawa aroma lumpur dan daun basah. Matahari pelan muncul dari balik pepohonan. Cahayanya berkilau di permukaan air yang hening. Di tepian, Bima, putra lelakinya yang kini beranjak dewasa, sedang menebar pakan buatan sendiri. Suaranya riang jauh berbeda dari masa, ketika tubuhnya masih rapuh karena sakit. Melihat itu, dada Pak Sastro terasa hangat. Ia berdiri beberapa saat, menatap gelombang lembut yang tercipta oleh berebutnya ikan-ikan lele. Dahulu, setiap melihat lele, benaknya diselimuti sesal. Kini pemandangan itu justru menjadi penanda kesempatan kedua yang dianugerahkan Tuhan. Beberapa bulan usai sidang, ritme hidupnya memang berubah. Ia tak lagi berdagang di pasar, melainkan bermitra dengan dinas perikanan setempat sebagai pembimbing petani kecil. Tugasnya sederhana, mengajarkan cara membuat pakan alami dari bahan aman dan terjangkau. Setiap pekan ia berkeliling desa membawa peralatan ringkas di atas motor tuanya. Kemanapun ia singgah, orang-orang menyambut dengan senyum hangat. Suatu pagi di desa Pundungan, ia melatih sekelompok petani muda meracik pakan dari daun lamtoro dan dedak. Ia mencontohkan dengan sabar. Tangan kasarnya mengaduk bahan dalam ember besar saat para petani tergelak karena baunya menyengat. Ya ikut, sehat sawah. Suasana menjadi cair dan akrab. Usai pelatihan, seorang bapak parubaya menghampiri. Mengatakan dulu sering mendengar nama Pak Sastro di pasar. Ia mengaku kagum karena kini Pak Sastro bangkit dan menolong banyak orang. Pak Sastro hanya tersenyum. Ia berkata pelan, hidup selalu memberi jalan untuk memperbaiki diri. Asal hati berani mengakui salah. Kalimat yang ringan, namun syarat makna. Sejak hari itu, namanya kembali dikenal bukan sebagai pedagang lele yang tersandung masalah, melainkan sebagai sosok yang tulus berbagi pengetahuan. Menyelang senya, sepulang dari lapangan, Pak Sastro kerap duduk di tepi kolam menyeruput teh hangat buatan Bima. Keduanya berbincang tentang banyak hal dari cara menjaga kualitas air agar tak cepat keruh, hingga rencana masa depan. Bima berkata ingin melanjutkan pendidikan di bidang perikanan, agar kelak bisa mendampingi ayahnya. Pak Sastro menepuk bahu anaknya dengan bangga. Dalam hati ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Sesekali AKP Raka berkunjung menjelang sore ketika matahari mulai condong. Mereka duduk di bawah pohon mangga, berbincang santai kadang membahas kemajuan kelompok petani. Sesekali menyinggung hal-hal ringan ihwal kehidupan. Dalam tiap pertemuan, AKP Raka selalu mengingatkan kejujuran adalah modal terbesar dalam bekerja dan berdagang. Tanpa itu, segala hasil akan hampa. Suatu senja saat langit berwarna emas dan suara jangkrik mulai terdengar. Pak Sastro bercerita bahwa ia kerap bermimpi tentang pasar. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di lapak lama, menimbang lele sambil tersenyum pada pembeli. Namun lapak itu kini kosong. Hanya tersisa papan kayu bertulisan pudar. Ia mengaku, meski telah meninggalkan pasar, rindunya pada suasana itu tak sirna. AKP Raka menatapnya lalu berkata, mungkin kini saatnya pasar pun memaafkan. Beberapa minggu kemudian, Pak Sastro memberanikan diri kembali ke pasar Setono Betek. Pagi itu pasar semerbak seperti dahulu.
Suara pedagang sayur bersahutan. Aroma rempah dan ikan memenuhi udara. Ketika ia melangkah ke dalam, beberapa orang sempat memandang ragu. Tetapi tak ada lagi tatapan curiga seperti dulu. Beberapa pedagang lama bahkan menyapa hangat. Seorang ibu penjual tempe berseloroh, "Pasar ini pernah terasa sepi tanpa candanya." Pak Sastro tersenyum. Ia tak berniat membuka lapak. Ia hanya ingin menengok tempat yang dulu menjadi bagian hidupnya. Di Sud Bara Bazar, ia berhenti di depan lokasi lapak lamanya. Papan kayu tua masih tergantung. Tulisannya hampir tak terbaca. Ia menyentuhnya perlahan, seolah menyapa masa lalu. Saat berbalik, matanya menangkap seorang pedagang muda yang kini berjualan lele di tempat itu. Pemuda tersebut tersenyum dan menawarkan dagangannya. Pak Sastro membeli sedikit bukan untuk dimasak, melainkan untuk dilepas kembali ke kolam rumah. Baginya, itu tanda pembebasan hati, isyarat bahwa masa lalu telah benar-benar ia relakan. Sore harinya, ketika ikan-ikan itu dilepas, Bima berdiri di sampingnya. Ia bertanya mengapa ayah membeli lele hanya untuk dilepas. Pak Sastro menjawab lirih, "Hidup itu seperti air, selalu mengalir membawa sisa-sisa kesalahan ke tempat yang lebih tenang." Ia ingin air kolamnya menjadi saksi bahwa manusia dapat berubah bila kembali memilih jujur. Di kejauhan, matahari merunduk. Langit memerah oranye bercampur ungu. Bayang pepohonan memantul di permukaan kolam yang teduh. Kumandang maghrib mengalun lembut dari surau kecil di ujung kampung. Pak Sastro memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu perjalanan panjang yang penuh luka, dan sesal itu akhirnya berlabuh damai. Bulan-bulan berlalu sejak Pak Sastro menata hidup baru. Desa tempat ia tinggal semakin ramai karena banyak petani datang belajar. Kolam-kolam di tepi sawah tak lagi memakai bahan kimia, dan air sungai sekitar mulai jernih kembali. Setiap kali melihat aliran air yang tenang, hatinya pun tenteram. Ayah perkaya. Luka masa silam perlahan pulih, namun seperti pepatah, ujian terbesar kerap datang saat hati mulai tenang. Suatu siang, ketika matahari tepat di ubun-ubun, seorang pria datang ke rumah, berkemeja rapi, mengendarai mobil kecil berwarna hitam. Wajahnya ramah, senyumnya lebar. Ia memperkenalkan diri sebagai Tono, pengusaha pakan ikan dari luar daerah. Dengan santun, ia memuji cara Pak Sastro mengelola kolam dan mengajari petani membuat pakan alami. Katanya, nama Pak Sastro sudah dikenal hingga keluar wilayah. Pak Sastro tersenyum malu, tetap merendah. Ia mempersilakan tamu duduk di teras. Menyuguhkan teh hangat, Tono mulai berbicara tentang peluang kerjasama. Perusahaannya, kata dia, sedang mencari tenaga berpengalaman untuk menguji pakan cair baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ikan. Ia menawarkan bayaran besar dengan fasilitas lengkap. Mendengar kata mempercepat pertumbuhan, dada Pak Sastro bergetar frasa yang mengingatkannya pada kelam masa lalu. Ia bertanya hati-hati tentang komposisi bahan. Tono hanya menjawab bahwa formulanya rahasia, namun sudah diuji di beberapa tempat dengan hasil luar biasa. Tatapan Pak Sastro sulit ditebak. Di benaknya, dua suara saling bersahut, yang satu menggoda kesempatan ini bisa mempermudah hidup, memperbaiki rumah, membiayai sekolah Bima lebih tinggi. Yang lain, lebih lembut namun tegas mengingatkan pada ruang sidang, pada rasa malu, pada bau anyir yang dulu menandai kesalahannya. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab tenang ia tidak berminat. Ia sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi menyentuh bahan yang asal-usulnya tak jelas. Tono masih merayu, bahkan menaikkan tawaran menjadi 2 kali lipat. Jawaban Pak Sastro tak berubah. Uang bisa dicari, ucapnya, tetapi nama baik dan damai di hati tak bisa dibeli. Tono terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. Ia berkata,
akan kembali jika Pak Sastro berubah pikiran. Ayah pamit, melangkah ke mobil, dan melaju cepat di jalan desa yang berdebu. Pak Sastro menatap punggung mobil itu hingga hilang di tikungan. Sore hari, ketika Bima pulang, ia mendapati ayahnya duduk di tepian kolam, menatap riak air yang pelan. Ia bertanya, mengapa ayah tampak murung? Pak Sastro menjelaskan, godaan sering datang bukan sebagai keburukan yang terang benderang, melainkan sebagai peluang yang terlihat baik. Manusia, katanya, harus pandai memilah mana yang membawa manfaat dan mana yang tampak menguntungkan tetapi berbahaya di dalamnya. Malamnya, angin berhembus lembut, membawa wangi kenanga dari halaman. Pak Sastro menatap langit penuh bintang. Ia teringat saat-saat dulu, ketika di tempat yang sama hatinya gelisah dan takut. Kini, meski hidup sederhana, ia merasa jauh lebih tenteram. Ia sadar, kejujuran memang tidak selalu menghadirkan kekayaan, tetapi selalu menghadirkan kedamaian. Beberapa hari berselang, kabar beredar di desa seorang pengusaha pakan ikan ditangkap karena menjual bahan berbahaya. Ketika melihat berita itu di televisi warung, Pak Sastro terpaku. Wajah yang terborgol di layar tak lain adalah Tono, pria yang sempat mendatanginya. Hatinya bergetar campur syukur. Ia bersyukur Tuhan menjaganya dari jurang yang sama untuk kali kedua. Sejak peristiwa itu, keyakinan Pak Sastro semakin mengakar. Ia mengajarkan para petani muda bukan hanya tentang cara membuat pakan alami, tetapi juga makna kejujuran dalam bekerja. Ia selalu berkata, ikan tidak akan tumbuh dari kebohongan karena air yang menampung dusta pada akhirnya akan keruh. Dalam setiap pelatihan, Pak Sastro selalu menutup dengan kalimat yang kini menjadi semboyannya, lebih baik panen sedikit tapi bersih, daripada melimpah, namun membawa rakun bagi hati. Kata-kata itu kerap membuat semua peserta terdiam dan merenung lama. Suatu sore, ketika matahari merunduk di ufuk barat, ia dan Bima duduk di tepi kolam. Angin lembut membawa suara jangkrik dari arah sawah, sementara langit perlahan berubah menjadi jingga. Apakah ayah tidak ingin kembali berdagang di pasar, tanya Bima pelan? Pak Sastro tersenyum, menatap air yang berkilau diterpa cahaya senja. Hidup bukan tentang kembali ke tempat lama, jawabnya lembut, tapi tentang menjaga hati agar tak tersesat lagi di jalan yang sama. Ia menatap pantulan langit di air kolam, lalu berkata lirih, selama air masih jernih dan ikan tetap berenang dengan tenang, itu sudah cukup bagiku. Malam turun perlahan, membawa kesejukan ke seluruh desa. Di rumah kecil di tepi kolam itu, seorang ayah dan anak duduk dalam keheningan damai. Mereka tak memerlukan kemewahan, sebab hati yang bersih telah menjadi harta terbesar yang mereka miliki. Pagi itu langit Kediri berwarna biru pucat, angin dari barat berembus lembut, membawa aroma padi yang mulai menguning di halaman rumah sederhananya. Pak Sastro duduk di kursi bambu, menyeruput teh panas. Di depannya, kolam ikan kecil berkilau tertimpa sinar matahari. Di atas permukaannya, beberapa lele berenang tenang. Sesekali menimbulkan riak kecil. Bima datang membawa buku catatan kuliah, lalu duduk di samping ayahnya. Ia kini menempuh studi di jurusan perikanan impian yang dulu terasa jauh. Ia menulis laporan tentang pakan alami dan sering meminta pendapat ayahnya. Setiap kali berbicara, matanya berbinar penuh semangat. Pak Sastro mendengarkan dengan senyum hangat. Ia bangga melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi jujur dan berilmu. Ia tahu ketenangan ini tidak datang begitu saja, ada perjalanan panjang, penuh luka dan penyesalan. Sebelum akhirnya tiba pada kedamaian hati, ia teringat masa-masa kelam di pasar rasa takut, malu, dan hilangnya kepercayaan orang-orang. Kini semua itu bagai mimpi jauh yang perlahan memudar. Sore hari, ia dan Bima pergi ke pasar Setono Betek. Bukan untuk berdagang, hanya membeli bahan dapur dan menyapa kawan lama.
Begitu melangkah ke dalam, hiruk-pikuk pasar menyambut suara pedagang sayur bersahutan. Aroma rempah berpadu dengan anyir ikan segar. Beberapa pedagang lama mengenalinya. Mereka tersenyum hangat, tanpa lagi bisik-bisik di belakang. Seorang ibu penjual sayur bernama Bu Arti berkata bahwa pasar kini lebih bersih dan tertib sejak para pedagang belajar mengelola air limbah dan menjaga kebersihan kolam. Ia berterima kasih kepada Pak Sastro yang dianggap menjadi teladan. Pak Sastro hanya tersenyum. Ia berkata, perubahan itu bukan karena dirinya, melainkan karena semangat orang-orang pasar untuk belajar bersama, tempat yang dipenuhi kejujuran. Ucapnya, akan tumbuh subur seperti sawah. Setelah hujan, sebelum pulang, ia berhenti di sudut barat pasar. Di sana, lapak lamanya kini ditempati pedagang muda yang menjual lele segar. Pemuda itu menghampiri, lalu berkata bahwa ia sering mendengar kisah Pak Sastro dari para pedagang tua. Ia menunduk hormat dan berjanji ingin meniru jejak kejujurannya. Mendengar itu, mata Pak Sastro berkilat lembab. Ia menepuk bahu pemuda itu dan berkata, berdagang bukan sekadar mencari untung, tapi menjaga kepercayaan. Uang bisa datang dan pergi, tetapi nama baik akan tinggal seumur hidup. Pemuda itu mengangguk pelan dan kembali ke lapaknya dengan senyum bangga. Dalam perjalanan pulang, Bima bertanya, apakah ayah tidak rindu berdagang seperti dulu? Pak Sastro menjawab, kerinduan itu masih ada, tapi bukan untuk berdagang. Aku hanya rindu pada kenangan, pada suara riuh pasar, pada wajah-wajah sederhana yang menemaniku setiap pagi. Tapi kini aku tahu, hidup tak selalu menuntun kita kembali ke masa lalu. Kadang cukup dengan menjaga kenangan yang baik. Kita sudah bisa berdamai dengan waktu. Menjelang siangnya, mereka tiba di rumah. Cahaya matahari menyusup lembut di dinding bambu. Pak Sastro duduk di tepi kolam, memandangi air yang memantulkan langit jingga. Ia merenungkan perjalanan panjangnya dari pedagang yang tersesat oleh godaan, menjadi saksi di pengadilan, hingga kini menjadi pembimbing bagi banyak orang. Ia sadar, hidup adalah guru yang sabar. Setiap kesalahan memberi pelajaran. Setiap penyesalan membuka jalan menuju kebijaksanaan. Ia bersyukur Tuhan memberinya kesempatan menebus dosa dengan kebaikan. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung jalan. Angin sore membawa gema itu lembut ke halaman. Pak Sastro menatap langit yang berangsur ungu dan berkata pelan, hidup ini seperti air kolam di depanku. Kadang tenang, kadang keruh, tapi jika terus dijaga, ia akan kembali jernih, memantulkan cahaya langit yang indah. Bima menatap ayahnya dan tersenyum. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar nasihat, tetapi warisan hidup. Mereka lalu berdiri, menunaikan salat bersama di ruang kecil rumah bambu mereka. Malam turun dengan damai, bulan menggantung tinggi. Cahayanya memantul di permukaan air kolam yang jernih. Suara jangkrik terdengar lembut dari arah sawah. Di rumah kecil itu, dua manusia sederhana terlelap dengan hati yang tenteram setelah menempuh perjalanan panjang menuju kejujuran dan ketulusan. Kisah Pak Sastro mungkin telah berakhir, tetapi pesannya tetap mengalir seperti air di kolam yang tak pernah berhenti. Kejujuran, meski sering kalah cepat dari kebohongan, akan selalu menang pada akhirnya. Zibab kibnaran, seperti ikan lele di air yang tenang, akan muncul ke permukaan ketika waktunya tiba. Sebelum layar hitam menutup, suara narator seolah bergaung di hati pendengar. Hidup ini seperti air jernih bila dijaga, keruh bila dilukai. Dari kisah Pak Sastro, kita belajar bahwa kejujuran bukan sekadar pilihan, melainkan napas kehidupan. Dan di balik kolam yang tenang itu, seekor lele kecil muncul ke permukaan. Berenang perlahan di bawah cahaya bulan, membawa pesan abadi tentang penebusan dan harapan.